Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Pasti semua kita diberkati Tuhan ya. Kabar kita semua baik-baik. Karena Tuhan kita Tuhan yang sangat baik. Dia peduli akan keadaan kita. Tuhan itu memperhatikan setiap kita umatnya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kali ini saya mengajak saudara-saudara untuk mendengar, untuk banyak mendengar, untuk banyak memperkatakan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran. Apa yang harus kita dengar? Apa yang mau kita dengar akhir-akhir ini? Saya ajak saudara-saudara untuk setiap hari kita mendengar banyak-banyak firman Tuhan. Dari kita bangun tidur, sama kita beraktivitas, perkatakan firman. Perkatakan firman. Karena di dalam firman Tuhan, itu banyak-banyak kekuatan, banyak janji-janji yang Dia ucapkan. Sebelum saya membacakan firman Tuhan yang menguatkan kita yang setiap mendengar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Engkau hadir di dalam hidup kami, Engkau yang memulai hari-hari kami, Engkau yang menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar kami perlu Tuhan lebih dari hari kemarin. Karena itu Tuhan, kami mau dengar-dengar Engkau Tuhan. Kami mau membaca firman-Mu, kami mau memperkatakan firman-Mu. Sampai telinga ini mendengar, dan telinga ini merespon sampai ke hati kami Tuhan. Hingga memori kami dipenuhi dengan firman-firman Tuhan. Hingga memori itu membuat kami bertindak, berpikir dan bertindak melakukan seperti yang firman mau. Bapa, kami sadar di akhir zaman ini Tuhan, begitu banyak berita yang mengerikan, yang membuat kami takut, bahkan membuat iman kami lemah. Karena itu mulai sekarang, mulai hari ini, kami mau ambil keputusan dengan sungguh-sungguh. Kami mau memperbanyak mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau memperbanyak firman-Mu Tuhan. Agar hidup kami makin hari makin kuat, tidak tergoncangkan. Apapun yang terjadi sekitar kami, apapun yang kami dengar di luar sana Tuhan, kami tidak peduli. Itu tidak akan menggoncangkan iman kami. Karena firman Tuhan sudah menguatkan kami. Firman Tuhan sudah menguasai hidup kami. Makasih Tuhan, urapi kami, urapi pendengaran kami, agar kami punya telinga seorang murid. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Kami siap memperkatakan firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Firman pada hari ini, saya baca dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allah-Mu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan memerintahkan kita, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan tahu manusia akan dihadapi berbagai macam persoalan yang akan membuat manusia takut. Karena manusia melihat, mendengar, dan itu gerbang-gerbang di mana iblis masuk untuk menggoncangkan iman setiap kita. Karena itu firman Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 ini, Dia memerintahkan pada kita, janganlah takut. Dan Dia bilang juga di sini, janganlah bimbang, sebab aku menyertai engkau. Sebab aku ini Allah-Mu.
Tuhan berjanji, aku akan meneguhkan, dan bukan cuma meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kapan Dia akan menolong engkau? Setiap saat. Ketika kita berseru, ketika kita mengerang, Tuhan jamin, Tuhan pastikan firman-Nya, aku akan menolong engkau. Dan bukan saja menolong, Dia akan memegang tangan kita. Kita dipegang oleh tangan kanan Tuhan. Tangan kanan itu tangan yang sangat kuat. Apalagi tangan Tuhan. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Arti kemenangan adalah ketika kita dihadapin persoalan, pergumulan, permasalahan apapun juga. Kalau kita bersama Tuhan artinya kita mempercayai Dia. Kita beriman teguh, tidak ragukan Dia, sepenuhnya kita serahkan. Dan kita tidak jadi takut. Itu kita akan dijamin Tuhan, kita akan menang dari pergumulan. Kita tidak akan bisa menyerah. Kita tidak akan menyerah. Karena kita tahu siapa yang beserta kita. Semoga Yesaya 41 ayat 10 ini jadi perenungan, jadi kekuatan buat kita. Pada Ulangan 31 ayat 8, firman-Nya demikian, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Pada Mazmur 32 ayat 8, firman Tuhan berkata, Aku Tuhan hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pada Mazmur ini Tuhan mengajak kita untuk terus melekat kepadanya, karena Tuhan hendak mengajar, Tuhan hendak menunjukkan jalan yang harus kita tempuh hari lepas hari. Ini gak mudah. Kita kalau mau mendengar suara Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Itu kita bangun pagi-pagi. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, kehidupan kita bangun pagi-pagi. Di situ kita berbicara dengan Tuhan, di situ kita mendengar suara Tuhan. Minta Tuhan, minta Roh Kudus untuk pertajam pendengaran kita, untuk pertajam mata rohani kita, untuk pertajam telinga rohani kita, agar ketika Tuhan hendak mengajar, Tuhan berbicara, kita peka, kita tahu. Dan sepanjang hari, ketika Dia mengajar kita, Dia nunjukin jalan-jalan yang harus kita tempuh. Dipastikan kita gak akan salah mengambil keputusan. Kita gak akan pernah menyesal mengambil keputusan, karena kita udah tahu. Karena kita tahu ini jalan yang Tuhan kasih. Aku udah dengar pagi-pagi Tuhan udah ngomong. Dan Tuhan bilang, aku hendak memberi nasihat. Tuh, Bapak kita luar biasa kan? Dia ingin memberi kita nasihat. Dan di sini dikatakan, mataku, mata Tuhan tertuju padamu. Luar biasa. Mata Tuhan tertuju pada saudara dan saya. Jadi pasti sepanjang hari ketika kita mendengar ajaran Tuhan, jalannya Tuhan kita lalui, kita tempuh, kita ikuti nasihat Tuhan, mata Tuhan itu tertuju pada kita.
Mazmur 37 ayat 23-24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara-saudara, ingat janji Tuhan ya. Tuhan selalu memegang tangannya. Tangannya selalu memegang tangan kita. Hingga apabila kita jatuh, gak sampai tergeletak. Karena ada tangan yang perkasa, tangan Tuhan. Tangan kanan Tuhan yang perkasa, yang menopang langkah-langkah kita. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa ya, jaminan Tuhan, janji Tuhan dalam firman-Nya. Walaupun kita lari, kita gak akan lelah. Kita gak akan lesu menghadapi berbagai pencobaan. Ketika kita berlari, gak lelah juga katanya. Berjalan gak menjadi lelah, gak lesu. Karena kita tahu, ketika kita setiap hari bergantung penuh pada Tuhan, kepada Bapa di surga, dicurahkan kekuatan baru. Setiap hari rahmat-Nya selalu baru, artinya setiap hari Dia tahu kapasitas yang kita perlukan. Karena itu kita diminta untuk melekat pada Tuhan. Pagi-pagi minta kekuatan baru, pasti dikasih. Karena Tuhan kita, Tuhan yang gak menginginkan anak-anaknya itu tergeletak. Dia gak menginginkan anak-anaknya itu kalah. Dia tidak menginginkan anak-anaknya itu kekurangan. Karena Dia adalah Allah kita, Bapa kita, Raja. Kita anak-anak Raja. Kita diberi kekuatan, kemampuan, hikmat untuk mengalahkan dunia. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Ingat, kalau kita saat ini ada dalam pergumulan, itu bukan akhir dari kehidupan, tapi itu adalah proses pembentukan kita. Ingat, rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan. Tempat kita bukan dalam pergumulan, bukan tanah tandus, bukan tanah gersang. Tapi Dia akan menuntun kita ke tanah perjanjian, yaitu damai sejahtera, kemakmuran, kelimpahan. Itu Tuhan mau atas hidup kita, itu rancangannya atas kita. Jadi jangan terintimidasi, jangan salah berpikir bahwa Tuhan itu jahat. Kok pencobaanku banyak banget, berat banget. Ingat, Tuhan gak pernah mencobai umatnya. Dia adalah Allah yang setia. Dia mengajar, ingat Dia mengajar. Dia menuntun. Kalau padang gurun itu jalan saja yang harus kita lewati, tapi itu bukan tempat kita. Jadi firman ini harus direnungin bahwa Tuhan itu memiliki rancangan-rancangan yang dahsyat bagi setiap kita. Rancangannya itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Amin. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Haleluya. Mazmur 91 ayat 3. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung
dari penyakit sampar yang busuk. Amin, saudara-saudara. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara, ini firman ini yang membuat aku kuat. Setiap aku lemah, aku lelah, aku ingat Tuhan, firman-Mu berkata, Engkau memberi kekuatan kepada yang lelah. Engkau menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi gimana kita diberi kekuatan? Yaitu kita melekat pada Tuhan. Cari Tuhan selagi ia bisa ditemui. Cari, kejar Tuhan, kejar perkenanannya. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Di pergumulan, persoalan, apapun itu, ketika kita benar-benar dalam hadirat Tuhan, Tuhan itu yang akan memberikan kepada kita kekuatan. Dia juga beri kita semangat. Karena semangat itu, yaitu kekuatan buat kita. Kalau udah gak ada semangat, kita gak bisa apa-apa lagi, ya kan? Jadi Yesaya 40 ayat 29 diaminkan. Saudara-saudara kekasih dalam Kristus, saya tutup dengan firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Amin. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Ingat, penolong kita dahsyat, Dia yang punya langit dan bumi. Amin. Semoga firman renungan kali ini menjadi berkat buat kita semua dan ditambahkan lagi kekuatan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengar firman-Mu. Kami percaya ya Tuhan, setiap benih firman yang kami dengar, kami percaya tidak akan pernah kembali sia-sia. Firman itu memberi kekuatan, bekerja di dalam diri kami bersama Roh-Mu yang kudus, hingga kami Tuhan tampil bercahaya. Kami menjadi terang bagi sekeliling kami, karena sumber terang itu yaitu firman-Mu Tuhan dan Roh-Mu itu sudah ada di dalam diri kami. Hingga apapun yang terjadi di sekeliling kami, itu tidak akan mempengaruhi iman kami kepadamu Tuhan. Bahkan terang kami akan Tuhan keluar, memancar Tuhan. Dan kami Tuhan menjadi berkat bagi sekeliling kami Tuhan. Menguatkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan malam hari ini Tuhan, kekuatan Tuhan selalu berikan pada kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang memberikan kami sukacita, damai sejahtera, kemenangan, kelimpahan, kemakmuran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati saudara-saudara.